Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas cuan official. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lagi ada di salah satu teman kita, ini sahabat kita, salah seorang perempuan hebat, kemudian ibu hebat untuk anak-anaknya, ibu yang tangguh juga teman-teman. Kemudian beliau berusaha untuk merintis usahanya dari nol ya. Bagaimana proses perjalanan usaha beliau, nanti kita akan coba tanya-tanya langsung, kita akan ngobrol langsung dengan beliau, karena ini bisa menjadi satu inspirasi sekaligus motivasi nih buat teman-teman yang melihat channel ini, terutama teman-teman yang menjalankan bisnis atau yang memulai untuk belajar berbisnis. Semoga ini bisa menginspirasi. Nah teman-teman, langsung aja kita ngobrol dengan Oma. Kita sebutnya Oma ya, karena memang beliau ini ibu ya, kalau dibilang untuk teman-teman pemula seperti saya, generasi-generasi milenial ini Oma kita manggilnya. Oke teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya seperti apa perjalanan bisnis yang dijalankan Oma. Oke teman-teman. Oke, sahabat cerdas cuan official. Nah ini teman-teman semuanya, sahabat cerdas cuan official Oma. Jadi kalau disingkat itu CC official, CC official, cerdas cuan. Jadi Oma ini sedikit Oma, karena Oma tanya nih ya. Jadi cerdas cuan itu kita ingin agar orang-orang yang mengejar cuan itu memang punya kecerdasan Oma. Karena nggak mungkin nggak cerdas, mereka mau berjuang itu kan nggak mungkin nggak cerdas gitu loh Oma. Nah kita sebut sahabat cerdas cuan official Oma. Nah ini kita langsung bersama Oma Erlina nih. Oma Erlina mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Oma Erlina siapa gitu, teman-teman bisa tahu. Silakan Oma. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erlina. Orang-orang teman-teman UMKM biasanya panggil saya Oma, karena saya sudah lebih senior dari mereka. Mereka masih muda, masih semangat, masih lagi giat-giatnya lah, lagi semangat-semangatnya. Tapi saya pun gak mekang. Iya. Walaupun saya sudah berusia lanjut, sudah tua, tapi saya tetap semangat supaya juga yang muda-muda nih lihat ini loh Oma. Walaupun dalam kondisi saya juga saya ada keterbatasan, tapi saya tetap berupaya supaya membangkitkan semangat buat yang muda-muda. Oke. Oh. Saya adalah pelaku UMKM, bergerak di bidang craft, utamanya di craft ya sebenarnya. Tapi juga karena saya hobi masak, saya juga kulineran juga. Tapi untuk craft itu memang saya sangat berusaha, karena mungkin agak beda dari yang lain craftnya. Saya ini mengangkat adat Indonesia. Di craft saya utamakan saya membuat boneka pakaian adat Indonesia. Indonesia itu kaya dengan berbagai adat istiadat. Tentunya beda daerah, beda adat, beda suku, beda tradisinya lagi. Nah itu banyak sekali pakaian-pakaian adat yang indah-indah. Kita harusnya sebagai orang Indonesia sangat bangga dengan adat istiadat kita, dengan budaya kita. Jadi cobalah kita menyayangi budaya kita. Dan saya juga ada di satu komunitas itu komunitas perempuan pecinta budaya Nusantara. Namanya PPBN, Perempuan Pecinta Budaya Nusantara. Itu juga karena kita cintanya dengan adat Indonesia, kita kemana-mana membiasakan diri dengan berkebaya dan berkain batik atau berkain tenun, yang itu memang ciri khas Indonesia banget. Jadi itulah yang saya bawa ke sana kemari. Nah di boneka itu saya terapkan di boneka, ya saya boleh bangga. Mungkin di Indonesia ini pengrajin boneka pakaian adat, menurut Pak Sandiaga Uno hanya ada 4, salah satunya saya. Saya alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk dalam itu, karena nggak tahu kenapa, itu juga karena hobi saya menjahit. Dari kecil boneka saya ganti bajunya,
saya jahitkan, saya bikinkan bajunya jahit tangan. Ketika saya udah bisa jahit mesin, saya pakai mesin. Tapi ketika saat ini karena boneka itu kecil, saya tetap jahit tapi sebagian pakai tangan, handmade. Oh, Masya Allah. Jadi itu sekilas singkatnya ya Oma ya, tentang Oma Erlina. Dan sekarang juga saya merambah lagi, saya membuat pouch-pouch itu, dompet-dompet dari batik-batik. Saya membuat tas-tas yang bisa untuk santai, bisa untuk resmi juga. Tas-tas dari batik, dari tenun, dari ekoprint, itu yang Indonesia banget lah pokoknya. Tapi ternyata yang menyenangin itu bukan kita Indonesia aja ya, orang Indonesia. Saya berpameran di sana sini, nah dari situlah saya mulai melihat ternyata kayak batik, tenun, dan adat Indonesia itu mereka sukai, mereka kagum dengan adat budaya Indonesia, adat istiadat dan budaya Indonesia. Nah dari situ kan saya terapkan di boneka, saya terapkan di dompet, di tas, di sepatu. Mereka tanya, ini asli Indonesia? Ya, saya bilang asli Indonesia. Dan beliau-beliau tertarik dan langsung membeli atau memesan kalau di pameran. Jadi itulah yang sekarang terus saya angkat. Makanya saya bilang sama teman-teman pelaku UMKM, terutama yang dari craft, tetap semangat, karena memang kita tidak mudah menjual hasil karya kita. Nah, disitulah tantangan buat kita sebagai pelaku pengusaha ya, pengusaha kecil-kecilan lah dulu. Dirintis dari sedikit, lama-lama akan banyak, akan orang semakin tahu. Kita nggak usah takut ikut bazar atau ikut pameran di sana sini, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ikut, karena secara tidak langsung kita memperkenalkan produk kita. Ini loh produk kita, ini loh kebanggaan kita. Nah dari situ juga bukan kita aja yang bangga. Sampai suatu saat Pak Sandiaga Uno datang di suatu pameran saya, beliau langsung menuju ke boneka-boneka saya yang saya salut. Beliau langsung menunjuk salah satu boneka. Rupanya beliau ini kan pecinta kain Nusantara, cinta kain Nusantara. Menuju ke boneka saya langsung diangkat, beliau bilang ini dari Maluku Tenggara. Saya tanya, kok Bapak tahu dari Maluku Tenggara? Saya lihat kainnya, berarti kan dengan kain itu sudah ciri khas Indonesia. Dia bilang, Ibu, saya sangat bangga dengan Ibu bikin ini. Nah dari beliau lah itu boneka saya beliau bawa untuk diajak pameran ke luar. Masya Allah. Oke, Oma Erlina ya, kita panggilnya Oma sekali lagi. Nah itu tadi teman-teman sekilas tentang perjalanan awalnya Oma tuh. Nah gini Oma, teman-teman di luaran sana itu khususnya yang craft ya Oma. Craft ini kita tahu itu kan nggak murah Oma, baik dari sisi modal terutama. Kayak beli itu percak kain itu dari daerah tahu sendiri kan Oma, yang pengrajin kain daerah itu kan masih manual Oma, dan itu biayanya juga nggak murah gitu. Nah Oma kan merintis itu sebenarnya. Terus bagaimana cara Oma supaya memulainya supaya itu bisa berjalan tuh Oma? Kira-kira seperti apa Oma? Oke, ini saya buka kartunya. Awalnya karena saya kecelakaan, saya 4 tahun hanya di tempat tidur. Ketika saya mulai bisa bergerak, saya mulai bisa berjalan 1 langkah 2 langkah. Karena saya dulu kan senang ngumpulin boneka. Anak saya bilang, Mama bonekanya pada rusak. Karena waktu itu saya pindah rumah dari Jakarta Timur, saya pindah ke Bekasi. Jadi karena di Bekasi rumahnya kecil, barang tuh saya tumpuk-tumpuk, nggak sempat dipajang, belum sempat karena kondisi saya juga belum memungkinkan saat itu. Lalu anak saya bilang, Mama dicuci aja ya, ini bajunya yang lama dibuang, dicuci. Terus anak saya yang kecil bilang gini, Mama kan katanya Mama mau bikin pakaian adat di bonekanya, bikin aja sekarang. Nah disitulah saya memulai. Saya waktu itu dalam kondisi tidak ada persiapan.
karena saya baru keluar dari rumah sakit sekian lama dan saya harus masih berobat panjang. Jadi yang saya lakukan, boneka sudah ada dicuci sama anak saya, dibersihkan, dikeringkan, rambutnya disisir. Mulai yang saya pikirkan ini saya bikin boneka, satu harus punya kainnya, kedua harus punya bahan untuk kebaya-kebayanya, untuk bajunya, ketiga untuk aksesorisnya, keempat juga untuk mencapai situ harus saya punya benang, harus saya punya pernak-pernik, harus saya juga punya lem. Akhirnya yang saya beli ketika itu hanya lem. Saya waktu itu hanya beli lem uhu. Saya belum punya lem tembak, saya pakai lem uhu. Saya beli lem uhu, waktu itu kalau nggak salah harganya 28.000. Kain saya mulai dengan apa? Saya punya, karena saya hobi jahit-jahit, saya punya kain yang belum saya pakai. Waktu itu saya mau pulang ke Ambon, saya pikir saya bawa ini kenapa enggak. Kebetulan teman-teman di sana, teman-teman di Ambon ada yang sudah kepala dinas. Saya akan datang ke beliau, saya mau bilang gimana kalau souvenir dari Maluku pakai boneka saya aja. Saya tawarkan gitu, teman saya oke, bawa nanti kalau datang bawa. Nah disitulah saya mulai bikin. Jadi kain yang saya mulai baju Ambon itu, saya punya sisa kain brokat bekas kebaya putih. Di situ saya gunting untuk bajunya, karena pakaian Maluku itu kan kebaya putih dengan kebaya dansa ya namanya itu, sama rok warna merah. Roknya itu kebetulan saya punya rok bludru yang sudah nggak kepake karena di depannya itu ada cat setrikaannya. Saat setrika kepanasan ada cat setrikaan, tapi masih bagus lihat kainnya. Itulah saya gunting jadi roknya boneka. Ternyata saya bikin sehari dua, dalam seminggu saya dapat 6 boneka selesai. Berikut kondenya, berikut aksesorisnya. Nah begitu selesai sama anak saya difoto nih Bang Jul, difoto sama anak saya. Waktu itu difoto langsung dia, setelah moto itu dia berangkat, karena anak saya pelatih taekwondo. Dia berangkat melatih taekwondo. Rupanya di perjalanan itu dia kepikirkan murid taekwondo ini orang tuanya udah ada yang orang Maluku. Begitu jam istirahat dia ngelatih, dia tawarkan, tante lihat ini deh, ini mamaku bikin boneka pakaian adat, ini baru dibikin yang pakaian Maluku dulu gitu. Langsung pada ih bagus gitu. Nanti kita pulang ke rumah ya, lihat. Langsung malam itu dia datang dan boneka saya dilihat dan mereka tertarik. Saya bilang, ibu ini belum ada kemasannya. Saat itu kan baru jadi boneka. Saya pun belum kepikir kemasannya harus apa gitu kan. Dan lagi juga belum ada modal, belum ada uang untuk beli itu. Karena saya hanya berpikir saya harus berobat. Biaya berobat saya lebih saya dulukan. Gak apa-apa Bu, nanti kita bikin kemasan sendiri kata gitu. Lalu mereka belilah itu, saya juga belum tahu harganya berapa saat itu. Akhirnya anak saya ngasih harga, ya tante karena ini handmade, mama bikin ini handmade dan ini kan skill khusus, kita jual gimana kalau saya tawarkan harga 450. Itu mau masing-masing orang ambil dua pasang, sementara orangnya juga ada lima orang. Akhirnya yang 2 lagi bersabar. Akhirnya bilangnya gini, ya udah kalau nggak sekarang satu-satu dulu. Kalau yang mau 2 nanti langsung order lagi. Disitulah saya punya rasa bersyukur yang sangat. Ternyata skill saya itu ada harganya gitu kan. Walaupun ya mungkin buat orang yang punya duit segitu kecil ya. Tapi buat saya itu sangat besar. Disitulah besokannya itu langsung ditransfer uang. Di situ saya bilang sama anak saya, ini kan kita bonekanya cuma ada itu. Berarti yang harus mama pikirkan, mama harus beli boneka. Terus mama belum tahu harga bonekanya berapa. Terus mama harus beli kain-kainnya. Nanti juga pikir kemasannya. Uang yang ada cukup untuk apa ya kita belikan. Besoknya saya walaupun waktu itu saya masih di kursi roda, belum bisa jalan saya. Di
antar sama anak saya ke pasar Keranji, Bekasi. Itu pun karena yang jual bahan di atas, saya di bawah, saya tunggu di mobil. Anak saya cuman saya bawain contoh, coba ke toko bahan itu, tanya ada bahan ini tidak. Tukang bahannya suruh turun ya. Tukang bahannya turun loh Bang Yul, turun, kan nyamperin saya ke mobil. Dilihat, Bu ini ada bludru, tapi merahnya nggak seperti ini Bu, agak muda, ada juga yang agak tua. Saya bilang bisa bawa turun nggak? Di bawah itu satu gelondong kain itu. Ini Bu, merahnya seperti ini. Ada warna apa aja? Waktu itu ada hijau, biru, merah, hitam. Saya langsung kepikir, kalau baju Jawa, kebayanya warna hitam. Kalau Betawi, dia pakai hijau, dominan hijau. Saya langsung nyambung itu. Kalau Sumatera Barat, itu semua dominan merah. Langsung saya bilang, berapa semeter Pak? Dia bilang semeter ini 40.000. Kurang lah Pak, saya tawar 25, nggak dikasih. Oh, bisa Bu, kata gitu. 35 deh Bu. Saya bilang gimana ya, saya hitung. Pak kalau saya beli 2 meter masing-masing warna, ini ada 4 warna. Merah, biru, hitam, hijau. Nggak ada kuning nggak Pak? Ada Bu, ya udah 5 warna. Jadi berapa Pak? Hitung. Oh duitnya masih cukup nih ceritanya. Cukup, belilah itu. Lalu kain berukatnya ada Pak, putih, saya bilang gitu. Putih sama warna gading, saya bilang gitu, broken white. Ada semua, saya beli juga 2 meter. Disitulah modal awal saya. Jadi saya berterima kasih sekali buat orang tua murid taekwondo anak saya. Beliaulah yang memodali saya dengan membeli produk saya yang awal. Nah di situ mulai saya bikin dan saya ingat saya mau pergi ke Ambon. Saya harus bawa ini boneka, tapi saya belum punya kemasannya. Saya berpikir saya tawar-tawarin lagi lah ini boneka. Saya tawarkan, waktu itu laku karena saya orang Minang. Saya tawarkan yang pakaian Minang, yang bundu kandung, yang pakai sunting. Saya tawarkan itu laku, itu uangnya untuk saya beli beberapa box. Saya bikin box akrilik. Ternyata box akriliknya mahal. Duit yang ada hanya bisa waktu itu beli 10 box. Saya nekat saya beli 10 box. Bu, pesanan minimal 50. Saya bingung kan. 50, 7,5 juta. Dari mana saya uangnya? Saya bilang, yaudah saya pesan 50. Berapa lama jadi? Kalau ibu mau cepat jadi, 3 hari juga jadi. Seminggu jadi 2 minggu ya. Saya bilang, orang minta cepat, kalau saya minta 2 minggu. Karena cari modal dulu. Saya cari modal dulu. 2 minggu ya. Oh ya udah kalau ibu mau. Atau gini Bu, bertahap. Ibu sekarang tinggalin uangnya berapa dulu. Nanti yang udah jadi boleh ibu ambil. Oh boleh. Tapi dibuat ya 50. At least saya bawa pulang lah itu nanti yang duluan itu. Di rumah saya mulai main jempol lagi nih. Main jempol lagi, saya tawarkan ke teman-teman. Ayo, berdasarkan suku waktu itu nawarinnya. Sesuai ya. Sesuai. Teman saya yang Manado, saya bilang, ayo ini beli Jo, kita beli hasil karya. Nah, beli mereka. Terus yang Palembang juga dengan, ya itulah dengan bahasa perdamaian saya bahasa Palembang lagi. Beli lagi mereka. Akhirnya terkumpul. Alhamdulillah sedikit lagi nih bisa untuk bayar buku. Ya dengan kerja keras saya tetap bikin, saya produksi sampai kadang-kadang saya berhenti karena cuma sholat aja saya berhenti. Saya duduk lagi ngerjain itu. Nggak kerasa itu waktu rasanya 24 jam kurang karena saking semangat. Nah itulah awalnya saya buat boneka. Mulai saya beranikan saya ikut pameran. Terus waktu itu saya ikut pameran di Jakarta itu, Jakarta Pusat. Waktu itu berbayar, di wali kota saya berbayar, saya ikut. Katanya dilihat karena produknya ada beliau berkenan, ibu KTP-nya mana Jakarta Pusat, ibu mau nggak jadi binaan siapa? Saya ditanya gitu, saya bingung. Loh maksudnya binaan apa ya? Saya tanya gitu. Ya ibu kan kalau begini ibu bisa masuk UMKM, nanti jadi binaannya dinas gitu. Nanti kalau ada pelatihan ibu bisa ikut. Oh mau saya langsung saya fotokopi KTP kan untuk isi kan KTP terus saya isi form
Jadilah saya binaannya di Snaker Trans. Masya Allah. Sampai sekarang ya Oma? Sampai sekarang saya bersyukur sekali dari di Snaker Trans itu. Kemarin baru saya dapat mesin lagi. Masya Allah. Jadi saya sudah dapat 4 mesin. 4 mesin ya Oma? Dari Disnaker itu ya? Disnaker, dari kementerian, dari dinas Jakarta Pusat, lalu dari provinsi DKI, lalu dari kementerian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Itulah modal saya. Karena saya dengan mesin-mesin itu saya bikin karena hobi saya. Kain sisa saya bikin tas kecil yang hanya bisa untuk HP. Saya bikin tas lempang kecil, saya jual dengan harga 25.000 sampai 50.000. Saya bikin sedikit, lama-lama banyak. Alhamdulillah. Dari mesin itulah saya bisa kerja. Oke, sahabat cerdas cuan official, tadi itu sekilas ya cerita tentang Oma. Nah, ini Oma ada satu pertanyaan yang mungkin Oma boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Tetapi ini justru menjadi motivasi ya Oma ya, pacuan buat teman-teman yang khususnya craft yang sama seperti Oma. Apa yang kemudian sudah Oma dapatkan atau sudah Oma rasakan hasil dari yang Oma lakukan lah. Karena memang mau tidak mau Oma mengerjakan sesuatu itu kan harus ada apa yang kita dapatkan Oma. Betul. Ya, karena kalau nggak ada kita nggak semangat ya Oma ya. Nah mungkin Oma bisa berbagi ke teman-teman sahabat cerdas cuan official apa yang sudah Oma dapatkan. Ini kalau boleh Oma. Siap. Oke. Jadi dari saya berkarya itu yang saya rintis pelan-pelan. Walaupun ada juga kadang-kadang begini Jul, orang gini, dengan misalnya saya ikut pameran atau saya menawarkan produk saya gitu kan ke teman-teman, ke kantor-kantor, dibilangnya begini, ada yang bilang saya hari gini beli boneka, orang sih mikirin makan nggak mikirin boneka. Ada yang seperti itu. Saya bilang saya tidak memaksa, saya hanya menawarkan, siapa tahu suatu saat butuh ini untuk apa hantaran atau untuk hamper, saya bilang gitu, souvenir kantor, saya bilang gitu. Makanya saya tuh tidak gentar, saya dibilang seperti itu tidak gentar. Lagian katanya modalnya kan gede bikin gitu, untuk duitnya berputarnya lama. Saya bilang ya kalau buat saya, karena ini memang hobi saya dan ini saya menjadikan fashion saya. Buat saya ini membanggakan saya dan ini membuat saya semangat, gitu kan. Lambat laun saya dengan mengikuti bazar-bazar, pameran-pameran. Di pameran ini, di bazar ini saya hanya laku segini. Bahkan pernah juga tidak terjual. Tapi saya tetap bersabar. Minimal orang sudah ambil kartu nama saya, dia akan ingat saya. Atau kadang-kadang saya sengaja umpetin dulu kartu nama. Dia tanya, pasti kan tanya, Bu ada kartu nama? Saya bilang nggak, lupa bawa. Terus dia kan pasti tanya, kalau dihubungi Ibu di mana? Saya kasih nomor telepon saya, berikut nama saya dan alamat. Nah dari situ kan di satu sisi saya anggap saya menang, karena dia sudah bertanya kan. Nah, dari situ kita mulai ikut pameran-pameran, dari pameran yang kecil sampai sekarang saya sudah ikut pameran di Trade Expo. Di Trade Expo itu yang hadir saya ikut dari satu komunitas ya, dari Karim Internasional. Dari Karim Internasional saya ikut di situ. Ternyata benar pilihan saya tepat. Karena rupanya dari Karim Internasional ini juga dia punya relasi khususnya orang-orang Afrika dan Timur Tengah. Saya tidak menyangka kalau boneka saya disukai mereka dan produk-produk saya disukai mereka, seperti yang itu tadi saya bilang, batik-batik, ya kan, tenun-tenun, yang dari tenun, yang dari batik, produk-produk itu mereka suka dan mereka pesan. Sampai yang terakhir di Trade Expo itu saya bertemu dengan orang-orang dari Afrika dan beliau-beliau itu sudah mulai beli sampel-sampel dari produk saya. Beli produk saya untuk sampel ke depan, dan ini sudah mulai ada pesanan. Selain yang pesanan-pesanan lokal ya, yang itu udah mulai keluar. Saya bilang nggak apa-apa lah. Dan boneka saya itu juga dibawa teman saya. Misalnya ada yang mau ke Eropa, itu dia bawa. Diikutkan di pameran di Belanda, sudah pernah. Lalu ada di satu pameran di Bandung. Saya waktu itu ikut pameran di Bandung.
ada pengunjung itu rupanya dari Keraton Jogja. Hmm. Beliau datang beli produk saya dua pasang boneka pakaian Jogja dan satu lagi pakaian Papua. Beliau waktu itu pesan, ibu, sewaktu-waktu saya telepon dan minta dibuatkan, ibu segera buat ya. Saya pegang janji beliau dan saya tunggu kapan beliau telepon. Benar, sebulan kemudian beliau telepon. Beliau katakan butuh boneka sekitar 30 pasang. 30 pasang, Pak, pakaian apa aja? Ibu, saya mau untuk banggakan Indonesia, satu karena saya dari Jogja, saya dari Keraton Jogja, saya minta pakaian Jogja, waktu itu diminta pakaian Jogja, pakaian Papua, pakaian Bali, NTT. 4 itu yang diminta. Karena katanya itu sangat agak-agak eksklusif katanya. Terus kalau yang NTT beliau ambil yang ada, kan NTT juga macam-macam pakaiannya. Ambil yang ada topinya seperti sombrero. Dia bilang Indonesia juga punya gitu. Itu kebanggaan beliau. Dan sekarang beliau juga rutin setiap kali mau ke Italia. Rupanya kayaknya beliau tuh tiap tahun ada acara di sana. Setiap kali mau berangkat pasti 2 bulan sebelumnya ditelepon saya, siapkan boneka 20 pasang, 30 pasang, seperti itu Bang Jo. Ya alhamdulillah, karena saya kerja keras, karena saat itu anak-anak saya, 2 putra saya masih kuliah. Saya pikir anak saya harus lebih tinggi dari saya pendidikannya. Kalau saya cuma S1, saya hanya S1, anak saya harus S2 dalam saya gitu. Tapi saya punya target, dengan menyekolahkan anak saya harus punya uang. Nah itulah saya berpikir seperti itu, makanya saya semangat, saya kerjakan. Mau ada pameran, tidak ada pameran, saya selalu berproduksi. Dan saya selalu mainkan HP saya untuk menawarkan. Ya, 1, 2 kan lumayan. Lumayan ya, Iya, Masya begitu. Allah. Jadi saya pikir ya itulah yang kerja saya. Ternyata juga anak saya ngelihat mamanya kerja keras gitu, dia kuliah sungguh-sungguh. Dengan kuliah sungguh-sungguh, ternyata anak saya itu sekolah dapat beasiswa. Jadi dia karena sungguh dia dapat beasiswa. Istilahnya kan uang yang saya sudah kumpulkan bisa untuk modal saya. Seperti itu. Mana? Wah, ya Allah, ini luar biasa ya, Wak, ya. Yang berkah semua. Oke, tadi kan Oma sempat cerita tuh, Oma. Jadi kayak Oma kan sempat punya kecelakaan ya, mengalami kecelakaan. Kemudian dari situ mulainya awalnya ya, Oma ya. Nah, bener-bener dari titik nol banget ya, Oma ya. Sangat. Waktu itu saya juga bingung. Karena saya berpikir waktu itu anak saya masih SMP dan SMA. Anak saya dua-dua laki. Saya berpikir kalau saya tidak bekerja, bagaimana kelanjutan pendidikan anak saya. Tapi saya waktu itu langsung saya nggak mau terlena dengan masalah saya. Saya langsung berpikir saya punya skill saya harus bisa jadi uang. Saya waktu itu berkeras gitu, skill saya harus bisa jadi uang. Dan mungkin setidak-tidaknya kalau saya nggak punya modal untuk bikin sesuatu seperti ini, saya berpikir saya akan ngasih pelatihan, saya buka aja pelatihan. Saya hanya berpikirnya waktu itu gitu, supaya anak saya tetap sekolah. Tapi nyatanya anak saya membuka, karena boneka saya bajunya rusak, anak saya buka itu, dan itulah jalan pertama saya. Ya, makanya saya bilang, dengan tidak ada modal itu bukan berarti kita tidak bisa bergerak. Harus kita berpikir bahwa itu bisa. Yang penting kita ada kemauan kerja keras, nggak usah manja. Ya benar, nggak usah manja. Luar biasa nih. Jadi itu tagline itu. Jadi nggak usah manja ya, Oma. Nah, kita udah sampai ke penghujung nih, Oma. Dengan perjalanan Oma tadi bercerita bener-bener otodidak ya ternyata ya, Oma ya. Nggak ada belajar-belajar, dan menariknya itu boneka bekas di rumah. Awalnya boneka bekas itu. Awalnya boneka bekas yang dicuci sama anak-anak. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang nih Oma, kan banyak nih teman-teman yang terjun ke craft, terutama kan UMKM yang belakangan ini kan sempat ngehits tuh Oma ya. Nah, kemudian ke depan nih, kalau boleh Oma kasih tips lah ya, ataupun apa sih
cara-cara yang supaya mereka tetap semangat seperti Oma, karena nggak mudah Oma untuk bertahan, itu kan nggak mudah Oma. Kira-kira apa nih Oma tips buat teman-teman di luar Kalau sana? tips dari saya, satu, kita bersabar, sabar, bersyukur. Dengan kita bersabar, kita menjalankan sesuatu dengan pikiran yang tenang, itu akan jadi baik. Lalu apa yang dengan jadi baik itu, kita bisa berproduksi, bisa berkarya. Dengan berkarya itu kan menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, itu yang kita harapkan. Dengan itu kita bersyukur. Memang awalnya sedikit lama-lama kan makin banyak, makin bertambah. Itu bersyukur. Lalu jangan sampai, ya memang ada pasang surut ya, kadang apa yang kita tawarkan tidak diterima orang, apa yang kita tawarkan ditolak orang. Itu kalau menurut saya wajar. Tapi kita tetap terus, kita harus gigih menawarkan, dan kita tetap gigih mempromosikan produk kita. Lalu kita juga usahakan branding produk kita dengan kita ikut pameran-pameran, ikut bazar yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Ya kita kan bisa kira-kira, kalau kita bazar di sini kira-kira segmennya apa, terus produk kita masuk tidak, kan bisa kita kira-kira. Nah, kalau produk kita masuk, segmennya masuk, ikutlah. Hari pertama mungkin belum ada terjual, kita sabar, kita tunggu hari kedua. Di hari kedua orang baru PPD, pegang-pegang doang. Baru PPD. Begitu. Nanti kalau basarnya 3 hari, di hari ketiga itu jangan salah, besok pagi jam 10 mereka sudah datang. Datang gini, aku mau yang ini, masih ada nggak kemarin yang aku lihat? Ya karena belum terjual, ada dong. Langsung, alhamdulillah, langsung kan. Ya pokoknya udah puji Tuhan, itu udah dapat ya satu. Nggak lama dia bawa dong, naik ke kantornya, misalnya di kantor di pasarnya. Temannya tanya, ih keren, bagus, ini beli di mana? Di situ, masih ada. Masa ini temannya kasih tahu. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Masya Allah. Jadi tetap harus konsisten ya, sabar, bersyukur dan sabar ya Oma. Nah gitu teman-teman semuanya. Oma, terima kasih banyak nih Oma sudah berbagi singkat ya Oma ya. Karena kalau ceritakan panjang nih, waduh luar biasa. 3 hari 3 malam. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau sharing, Oma open banget loh sebenarnya ya. Oma open banget, terbuka sekali siapa yang mau sharing, terutama tentang craft juga. Oma nggak pelit. Karena kenapa kita bilang nggak pelit? Beberapa kali kita sempat bazar bareng ya. Kebetulan Oma pernah beberapa kali ke bazar bareng kita Oma ya. Bazar bareng. Nah kemudian kita sering sharing. Oma ini salah satu orang yang asik diajak ngobrol karena punya wawasan. Nggak sekedar apa ya, ngomong doang gitu, enggak. Jadi memang punya wawasan. Ini luar biasa menginspirasi. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman nanti ada yang mau sharing ke Oma, boleh ya Oma ya. Kita cantumkan nomornya, boleh nggak Oma? Nomor WA Oma? Boleh ya, karena gini, bisa jadi nih teman-teman yang ngelihat tayangan ini Oma, sahabat cerdas cuan official, mungkin tertarik dengan boneka Oma atau mau beli boneka Oma untuk oleh-oleh, bisa ya Oma ya? Nanti silakan teman-teman. Terima kasih banyak Oma atas waktunya. Kita doakan lah mudah-mudahan Oma tetap sehat selalu. Tetap berkarya karena banyak yang menunggu. Sehat berkarya. Oke. Terima kasih Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.